Jemaat Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kita buat Tuhan karena hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-17. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menyediakan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Siapapun kami yang mendengar, kami siap ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun perikop yang diperhadapkan bagi kita hari ini ialah menyeberangi sungai Yordan. Jemaat Tuhan, dalam kaitan nats kita hari ini saya mau mengangkat sebuah judul dengan menyebutkan bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Saudaraku, saat kita melangkah dengan iman, saat itu pula mujizat Tuhan itu pasti nyata. Dan mujizat itu pun terjadi di tempat di mana umat Tuhan itu ada. Demikian kesaksian yang ditulis di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini. Saudaraku, Yosua adalah pemimpin umat Israel ganti Musa. Ia dipercayakan oleh Allah untuk memimpin umat memasuki tanah perjanjian. Menarik selanjutnya ialah Yosua pertama-tama diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang besar, yakni memimpin umat menyeberang sungai Yordan. Saudaraku, sungai Yordan adalah sebuah sungai yang cukup luas, dalam, dan bahkan memiliki arus yang kuat. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosua? Karena sekali lagi ini merupakan pengalaman pertama Yosua. Apa yang Yosua lakukan? Yang diambil oleh Yosua ialah langkah iman yang pasti. Ia percaya pada Tuhan adalah sumber dari segala mujizat. Ia percaya pada janji Tuhan yang benar. Dan oleh karena itu tanpa ragu-ragu ia memimpin umat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sungai Yordan terbuka, terbelah, membentuk sebuah jalan yang kering. Sehingga dengan selamat, Yosua beserta umat Israel sampai di seberang. Nah, dari pengalaman iman Yosua dan umat Israel kala itu, selanjutnya mau mengatakan bagi kita, bahwa dalam segala keadaan termasuk di situasi tersulit sekalipun, di tengah keadaan sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan, Yosua mengajak kita untuk mengambil langkah iman. Kenapa demikian? Karena hanya dengan iman kita akan selamat dan kita akan sampai pada tujuan. Berikut nas ini juga mengingatkan kita secara keseluruhan akan sebuah pernyataan Allah yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 10 ini, bahwa ia ada dan hidup di tengah-tengah kita. Dan ini berarti mau mengingatkan kita semua bahwa di mana saja kita ada, Allah itu ada. Ia tidak hanya sekedar ada, tetapi ia ada untuk menyelamatkan kita. Ia ada untuk menyertai kita, karena ia adalah Allah yang Immanuel. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan dan kami percaya Engkau memberkatinya. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur oleh karena sampai pada hari ini karena Tuhan dan karena mujizat Tuhan nyata, kami tetap ada dalam keadaan amat sangat baik di dalam dunia ini. Wabah COVID-19 boleh menggoncang dunia, bahkan menakutkan kami, namun terpujilah Engkau Tuhan.
ketika sampai pada hari ini kami tetap berdiri bertahan dan mengambil keputusan langkah iman mengikut Tuhan. Sehingga setiap bayang-bayang wabah ini, setiap bentuk ketakutan, pada akhirnya diolah oleh Tuhan, membuat sebuah keadaan yang baru bagi kami. Sehingga di tengah-tengah suasana yang seperti ini, kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bahkan disatukan dalam satu kesatuan yang sama untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, kami mau mendoakan secara khusus tempat di mana pelayanan gereja ada, khususnya di Resort GKI Tamiang Layang, diberkatilah seluruh kami para pekerja. Demikian diberkati pemerintah daerah Barito Timur, khususnya Bapak Bupati Pak Ampera Ayu Mebas, diberkatilah beliau ya Tuhan dalam tugas kepemimpinan, agar dengan dan melalui langkah iman, ia dapat memimpin secara keseluruhan siapapun yang ada di Barito Timur ini. Sehingga melaluinya semua kami terselamatkan. Demikian selanjutnya kami serahkan keadaan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa tidak ada yang lain yang kami andalkan. Kami percaya Tuhan hidup bagi kami dan Tuhan selalu ada bagi kami dan di tengah-tengah kami. Karenanya biarlah serangkaian keadaan kami hanya kami serahkan pada Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan yang adalah Allah yang Immanuel. Ini doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.